Dr. Tifa makin percaya kualitas sarjana kursus usai Gibran Rakabuming belum tersebut asam sulfat untuk ibu hamil. Dilansir Rikila.com, Gibran Rakabuming menjadi sorotan warganet di media sosial usai dirinya mengatakan asam sulfat harus terpenuhi untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran Rakabuming mengenai asam sulfat untuk ibu hamil terdapat dalam cuplikan video yang berdurasi 14 detik. Lalu ketika hamil harus dicek misalnya asam sulfat iodiumnya terpenuhi hingga ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, asinya terpenuhi nggak? Kata Gibran Rakabuming tampak dalam sebuah diskusi di cuplikan video tersebut yang viral. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat iodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, asinya terpenuhi nggak? Pernyataan Gibran Rakabuming mengenai asam sulfat untuk ibu hamil kini menjadi trending topik di Twitter. Dilansir di cuitan Twitter @Dr.Tifa, hal ini menjadi bahan untuk Dr. Tifa mengkritik Cawapres nomor urut 2. Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana dia pikir asam folat sama dengan asam sulfat. Dikira perut ibu hamil karatan kali, makanya dikasih asam sulfat. Oh alah letole, contekanmu salah pokoknya pancen sih. Cuitan Dr. Tifa. Diketahui dari berbagai sumber bahwa asam sulfat merupakan zat kimia yang berbahaya, dapat menyebabkan luka bakar jika terkena kulit. Selain itu juga bersifat korosif. Asam sulfat ini kerap ditemukan dalam aki mobil. What? Ibu hamil harus terpenuhi asam sulfat? Asam folat kali? Lo kate ibu hamil baterai mobil apa pakai asam sulfat segala, ujar @Bos Purwa. Sedangkan asam folat merupakan vitamin B kompleks yang bermanfaat untuk ibu hamil dan membentukkan sistem organ untuk janin. Sekali diskusi memberikan info yang menyesatkan. Ibu hamil itu yang dibutuhkan adalah asam folat. Fungsinya untuk membantu pembentukan sel-sel dan sistem organ pada janin, seperti otak dan sumsum tulang belakang janin. Ya kalau asam sulfat, ya ibu dan bayinya modiar @Bang Pino. Selain itu, beredarnya video lain bahwa Gibran lagi-lagi salah menyebutkan asam folat, malah asam sulfat, namun tidak ada yang mengingatkan. Kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek iodium asam sulfat ini memenuhi tidak, kata Gibran yang telah menyampaikan materi di sebuah acaranya. Anehnya, kenapa nggak ada timnya yang mengingatkan sih? Kenapa yang bersangkutan masih menyebut nama asam sulfat di tempat yang berbeda, ujar @Bang Pino. Saya khawatir ada orang awam dan saking ngefansnya sama bersangkutan beneran beli asam sulfat terus dikonsumsi untuk memenuhi asam sulfat saat hamil, kan bisa fatal akibatnya, lanjut @Bang Pino. Namun ada video lain yang mana Gibran telah diingatkan oleh wartawan bahwa dirinya salah sebut asam folat malah asam sulfat, sehingga ia menyampaikan permohonan maaf. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Sorry ya, maaf bukan mohon dikoreksi, jelas Gibran kembali. Asam sulfat dan asam folat memang mirip, namun keduanya tak sama dilihat dari sifat, fungsi hingga kegunaannya.